Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang hukuman dan karma buruk yang dia rasakan dalam waktu dekat. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang hukuman dan karma buruk yang dia rasakan dalam waktu dekat. Ada the Lovers energy, the Lovers reverse. Ada the Hermit energy, the Hermit reverse. The Lovers energi dari Gemini, the Hermit energi dari Virgo. The Lovers reverse dan the Hermit reverse ketika disinkronkan, di sini terbaca bahwa dia adalah seseorang yang selalu mempermainkan cinta. Dia adalah seseorang yang kurang bisa untuk menjaga cinta yang tulus ketika ada cinta yang tulus datang hadir dalam hidupnya. Dia selalu bersikap dengan dia yang sok misterius, dia selalu bersikap dengan dia yang sok yes, dia selalu bersikap dengan dia yang penuh dengan kerahasiaan, dan itu yang menjadikan energi hubungan dia dalam hal asmara sangat tidak stabil. Dan segala sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lampau ataupun masa sekarang tentang hal-hal yang berkaitan dengan menyakiti pasangan dia atau menyakiti calon pasangan dia, ternyata itu salah satu hal yang berkaitan dengan pemupukan karma buruk, sehingga di masa sekarang bagi yang resonate ataupun dalam waktu dekat, dia pun akan menerima karma buruk atau bahkan hukuman atas apa yang pernah dia lakukan. Salah satunya potensi besar kayak dia akan selalu mengalami kegagalan dalam hal asmara di sini, dan juga dia akan selalu bertemu dengan seseorang yang dimana orang itu orang yang kurang bisa untuk jujur juga dengan dia secara 100% terhadap apa-apa yang menjadi rahasia yang orang lain sembunyikan kepada dia. Jadi ketika dulu dia sok misterius, ternyata dia pun akan bertemu dengan seseorang yang sok misterius juga gitu loh di sini. Itu yang terbaca. Kemudian ada Page of Cups reverse. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Page of Cups yang reverse terbaca dengan sangat jelas ya bahwa hukuman dan karma buruk dia ini juga hukuman yang berkaitan dengan kondisi dia tidak akan pernah mendapatkan seseorang yang bisa mencintai dia dengan sangat tulus. Dia tidak bisa mendapatkan seseorang yang bisa membuat dia merasa bahagia dengan sepenuh hati. Ya, dia akan kehilangan hal-hal yang membahagiakan dalam hidup dia karena dia sudah kehilangan kamu di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi yang resonate, kamu adalah seseorang yang selalu berupaya, tulus selalu berupaya untuk membahagiakan dia. Tapi ketika dia tidak memperdulikan hal tersebut, terbaca dia tidak bisa mendapatkan pengganti seperti kamu, atau dia tidak bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari kamu di sini potensinya.
Itulah kenapa selain dia akan mengalami kegagalan, dia juga akan mengalami kondisi yang amat sangat menyedihkan, yaitu tentang hidup dia yang selalu merasakan kesepian dan kesendirian di sini. Itu adalah hukuman, itu adalah karma. Karma buruk bagi yang resonate. Ya. Kemudian di sini ada Six of Swords, dan Six of Swords ini reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Six of Swords yang reverse terbaca bagi yang resonate bahwa karma buruk ataupun hukuman yang dia rasakan ini adalah tentang kondisi yang dia akan selalu berdarah-darah dalam setiap perjalanan hidup dia. Berdarah-darah, baik itu tentang kondisi pekerjaan dia yang potensi besar kayak tidak akan pernah berujung tentang hasil kesuksesan. Dia akan berdarah-darah tentang kondisi sosial dia yang dimana dia kayak selalu menjadi seseorang yang tidak bisa untuk dihargai dengan baik karena sifat dia yang keras, sifat dia yang angkuh, sifat dia yang terlalu sok dominan di sini. Itu membuat orang lain juga memasang topeng, memanipulasi dia, atau bahkan meninggalkan dia ketika dia kesusahan. Atau bahkan dia akan berdarah-darah ketika dia dalam proses perjalanan menjalani rumah tangga, atau bahkan dia akan berdarah-darah dalam energi hutang di sini, atau bahkan dia akan berdarah-darah ketika dia ingin pindah ke suatu tempat, pindah tempat tinggal, tapi tetap tempat yang baru yang dia tempati itu kayak tidak bisa memberikan ketenangan dalam hidup dia gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya. Kemudian ada Ten of Pentacles, Ten of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ten of Pentacles yang reverse terbaca ya bagi yang resonate bahwa hukuman dan karma buruk dia ini juga berkaitan dengan kondisi yang dimana dia pernah dalam situasi yang stabil, dia pernah dalam situasi yang sangat oke dalam hal finansial, tapi potensi besar itu kayak akan bisa berubah ke arah dia yang selalu mengalami penurunan finansial. Bahkan dalam waktu dekat pun di sini harta atau uang atau kedudukan atau jabatan atau warisan atau apapun yang dia banggakan, dia elu-elukan ya, ataupun dengan kesombongan dia, potensi besar kayak akan menurun di Ten of Pentacles reverse. Artinya potensi besar dia sulit untuk ke arah kejayaan yang sesungguhnya, dan bahkan dia kayak akan mengalami penurunan dari kejayaan yang pernah dia alami bagi yang pernah berjaya. Tapi bagi yang belum pernah berjaya, dia kayak akan berdarah-darah menuju ke arah kejayaan, yang dimana merujuk tentang kondisi hidup dia akan selalu terbelenggu dalam hal finansial di sini bagi yang resonate ya. Kemudian ada Seven of Swords, Seven of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Seven of Swords yang tegak lurus bagi yang resonate bahwa di sini hukuman ataupun karma buruk yang dia rasakan dalam waktu dekat adalah tentang kondisi segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan, planning, atau bahkan rencana hidup dia, atau bahkan usaha dia, bisnis dia, atau bahkan pekerjaan, atau bahkan hal-hal yang sekarang ini dia jalani baik dengan orang baru ataupun orang lama atau orang di masa sekarang ya. Potensi besar ini kayak hanya akan membuat dia overthinking karena akan ada hambatan, kegagalan, atau bahkan energi yang dimana dia akan benar-benar dalam kondisi yang nggak sanggup untuk meneruskan segala rencana atau bahkan planning atau tujuan hidup dia ke depan gitu loh di sini. Ya. Dan ini bukan hanya tentang diri dia sendiri. Jadi ini juga bisa melibatkan orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan dia. Dan itulah kenapa potensi besar dia kayak akan kehilangan seseorang atau kehilangan orang-orang yang awalnya peduli sama dia,
dan digantikan dengan orang-orang yang kurang baik di hidup dia, karena itu adalah kesalahan dia sendiri. Bagi yang resonat, potensi besar mungkin di masa lampau dia selalu menyalahkan orang lain atas segala masalah yang dia hadapi gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Five of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Five of Cups tegak lurus disinkronkan dengan The Lovers reverse bagi yang resonate, ya, bahwa karma buruk atau bahkan hukuman adalah tentang kondisi yang potensi besar dia akan terhukum karena dia akan ditinggalkan oleh seseorang yang benar-benar peduli sama dia. Mungkin itu adalah kamu, atau bahkan dia akan selalu merasa kehilangan karena mungkin dulu dia selalu meninggalkan segala sesuatu dengan begitu entengnya. Itulah kenapa akan ada balasan tentang dia yang akan kehilangan, dia yang akan ditinggalkan, atau bahkan dia yang benar-benar akan dalam situasi penuh dengan kesendirian hidup, penuh dengan kegagalan hidup, penuh dengan kondisi yang dia akan menangis, dia akan tersiksa, dia akan dalam situasi yang amat sangat terpuruk di sini. Bahkan ini juga potensi bisa berpengaruh pada kesehatan dia, atau berpengaruh pada pikiran dia, atau bahkan berpengaruh pada action dia dalam bersosial, atau bahkan berpengaruh dalam pekerjaan dia, dan semakin menghambat dia ke arah kesuksesan karena dia terlalu terpuruk di sini. Bagi yang resonate, ya, ada Ten of Swords, Ten also tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Ten also tegak lurus disinkronkan dengan The Hermit reverse terbaca bagi yang resonate, ya, bahwa yang perlu kamu pahami tentang balasan atau bahkan hukuman atau bahkan karma, dia seperti seseorang yang terpenjara ibaratnya di sini. Terpenjara dengan segala kesakitan. Bahkan untuk merangkak pun seakan dia tak mampu gitu loh di sini. Ya. Ini juga bisa berkaitan dengan dia yang ketika dia pengen bangkit, dia pengen maju, dia akan selalu mengalami situasi yang berkaitan dengan energi tertipu, ditipu, termanipulasi, terbohongi, terhianati. Dan itu yang semakin membuat hidup dia kacau di sini bagi yang resonate. Kemudian ada The Moon dan The Moon reverse. The Moon energi dari Pisces. Di The Moon yang reverse disinkronkan dengan Page of Cups yang reverse terbaca juga, ya, bahwa dia akan dalam situasi yang benar-benar penuh dengan penyesalan di sini, karena dia sudah terlalu banyak mengabaikan hal-hal yang berharga dalam hidup dia, dan dia akan dalam situasi yang menyesali atas apa yang pernah dia lakukan di masa lampau. Tangisan, ke-overthinkingan, kesendirian, itu akan semakin membuat dia stuck dan toxic di sini. Ya, bahkan ada potensi ketika dia terhukum, dia tergelut dengan karma buruk, kamu merasa iba, kamu merasa kasihan tentang hidup dia yang tak karuan di sini. Kemudian ada Nine of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Six of Swords yang reverse bagi yang resonate, ya, terbaca bahwa dia pernah dalam situasi yang amat sangat termudahkan dalam hal finansial karena selalu ada support dari kamu, atau bahkan selalu dalam kondisi yang terberuntungkan. Tapi itu kayak potensi besar hukuman yang dia peroleh adalah hukuman di mana kondisi dari pihak kamu pun kamu sudah muak. Kondisi dari keberuntungan yang selalu dia bangga pun terbaca itu kayak potensinya terhenti gitu loh. Karena dalam proses perjalanan akan gagal. Bahkan ketika dulu yang dia bisa makan enak dalam waktu dekat, untuk makan enak, minum enak, tidur enak,
itu pun tidak bisa untuk dia rasakan secara penuh lagi gitu loh di sini. Ya, karena saking kacaunya dia, saking buntunya dia gitu loh di sini. Kemudian ada Two of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Two of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Ten of Pentacles reverse, terbaca juga bahwa hukuman dan karma buruk yang dia rasakan, potensi itu akan membuat dia untuk perlahan demi perlahan mendekatimu, mencoba untuk ke arah kerujukan dengan kamu, mencoba untuk selalu meminta maaf kepada kamu. Karena maafmu, doamu, ikhlasmu itu salah satu hal yang bisa meringankan beban dia, karena terlalu banyak sekali hal-hal yang dia lakukan di mana dia menyakiti kamu di sini. Itulah kenapa yang dia ingat tentang karma buruk yang dia rasakan adalah atas perlakuan buruk yang pernah dia lakukan kepada kamu, sehingga dia akan datang kepada kamu di sini. Ada Eight of Swords, reverse sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Eight of Swords yang reverse disinkronkan dengan Seven of Swords tegak lurus, terbaca ya bagi yang resonate bahwa potensi besar hukuman dia adalah hukuman yang dia tidak bisa tidur secara nyenyak, karena hampir setiap malam dia akan terbangun dengan ke-overthinkingan dia. Dia tidak bisa untuk menikmati hidup dia secara nikmat di sini, karena dia selalu dikejar dengan target, dia selalu dikejar dengan masalah, dia selalu dikejar dengan segala cemoohan atau bahkan ancaman dari orang-orang yang mencoba untuk menagih janjinya dia di sini. Dia kurang akan gairah hidup. Gairah hidup dia kayak sudah mati di sini, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena dia kayak sudah dalam situasi yang lesu, kurang bersinergi gitu loh di sini. Ada Knight of Cups reverse. The Knight of Cups reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwa memang segimanapun hidup dia yang dia terhukum dalam kondisi karma buruk, sesungguhnya dia masih punya cinta. Dia membawa cinta, dia menawarkan cintanya dia lagi kepada kamu di masa depan bagi yang resonate, atau bahkan dia membawa cinta, menawarkan dia cintanya dia kepada orang lain, dengan tujuan agar orang lain di sini mau untuk menyertai dia, mau untuk hidup sama dia, dan hidup dia penuh warna lagi. Tapi potensi besar itu kayak malah justru akan semakin membuat dia kecewa, karena cinta yang dia bawa itu kayak tidak ada hal yang juga bisa membuat dia terpulihkan lagi untuk menjadi seseorang yang terbahagiakan, karena potensi dia masih dalam proses karma buruk ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang sebaiknya kamu mengerti, yang sebaiknya kamu pahami bahwa setiap hal yang pernah kita lakukan pasti akan ada balasan. Setiap hal yang pernah kita tabur pasti akan kita tuai hasilnya. Maka dari itu, ketika kita melihat, mendengar, atau merasa orang lain terhukum dengan karma buruk yang dia perbuat sendiri, dan itu adalah hal yang harus membuat kita semakin banyak belajar bahwa kita di dunia ini harus selalu senantiasa menanam karma baik. Karena jatuhnya ya akan selalu balik pada diri kita, pada hidup kita, atau bahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kita di masa depan. Begitu. Maafkan dia. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk benar-benar ke arah kebaikan di hidup dia gitulah di sini. Mintalah kepada Sang Maha Kuasa untuk membuat hidup dia lebih baik gitulah di sini. Karena sesalah apapun dia kepada kamu, biarlah
Sang Maha Kuasa yang menghukum dia, kamu cukup memaafkan dan kamu cukup meminta yang terbaik kepada Sang Maha Kuasa untuk hidupmu dan hidup dia. Karena ketika kamu meminta kepada Sang Maha Kuasa yang terbaik untuk hidup dia, itu juga salah satu penanaman karma baik untukmu. Ya, jadilah seseorang yang murah hati, murah memaafkan dalam segala hal. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.